sih asuhan keperawatan itu? Jadi, asuhan keperawatan adalah suatu rangkaian kegiatan praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Adapun 5 kriteria asuhan keperawatan. Yang pertama, harus spesifik. Tujuan pelayanan keperawatan harus jelas dan spesifik. 2. Measurable. Tingkat keefektifan dan efisiensi pelayanan keperawatan. 3. Achievable. Tujuan yang ditetapkan harus bisa dicapai. 4. Realistik. Pemberian pelayanan keperawatan yang masuk akal. Dan yang terakhir, timely. Pemberian pelayanan keperawatan harus mempunyai waktu yang dapat diukur dan dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuannya yaitu membantu perawat menangani klien secara komprehensif dengan dilandasi alasan ilmiah, keterampilan teknis, dan keterampilan interpersonal. Tujuan penerapan ASKEP bagi klien: 1. Mempertahankan kesehatan klien. 2. Mencegah sakit yang lebih parah. 3. Membantu pemulihan kondisi klien. 4. Mengembalikan fungsi maksimal tubuh. 5. Membantu klien terminal meninggal dan dengan tenang. Adapun tujuan penerapan asuhan keperawatan bagi profesionalitas profesi. Yang pertama, mempraktekkan metode pemecahan masalah dalam praktek keperawatan. Yang kedua, menggunakan standar praktek keperawatan. Yang ketiga, memperoleh metode yang baku, rasional, dan sistematis. Yang keempat, memperoleh asuhan keperawatan dengan efektivitas yang tinggi. Berikut adalah tahapan asuhan keperawatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pengkajian. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah intervensi. Yang keempat implementasi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Pengkajian adalah suatu proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis atau menyeluruh. Untuk langkah-langkah pengkajian sendiri dapat dilakukan dengan cara 1. Mengumpulkan data riwayat kesehatan pasien. 2. Melakukan pengkajian kesehatan pasien. 3. Mewawancarai keluarga dan pasien itu sendiri. 4. Meneliti catatan kesehatan pasien. Dan 5. Mengordinasi, menganalisa, mensintesiskan data dan menganalisis data atau analisa data. Berikutnya ada metode pengkajian. Metode pengkajian sendiri dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, konsultasi, dan pemeriksaan. Kemudian untuk sumber data dari pengkajian dapat dihasilkan dari pasien itu sendiri, keluarga atau teman pasien yang sedang berada di dekatnya atau di ruangan itu, catatan pasien, riwayat penyakit pasien, konsultasi atau kolaborasi dengan tim medis lainnya, hasil pemeriksaan diagnostik, catatan medis tim kesehatan lain, kepustakaan, atau bisa dari perawat lain. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah penetapan suatu keadaan melalui penilaian klinis mengenai masalah atau status kesehatan klien. Diagnosa keperawatan dikembangkan dari data yang diperoleh selama pengkajian. Tujuan diagnosa. Tujuan dari diagnosa adalah untuk memudahkan perawat dalam menganalisa dan memecahkan masalah kesehatan klien terkait data yang diberikan. Komponen diagnosa keperawatan. Ada 3 komponen yang penting dan esensial dalam suatu perumusan diagnosa keperawatan yang telah dirujuk sebagai bentuk PES. Adapun penjelasannya yaitu P yaitu problem, mengidentifikasi masalah atau problem kesehatan. E yaitu etiologi, menunjukkan penyebab dari problem. S yaitu simptom, menggambarkan sekelompok tanda gejala atau batasan karakteristik. Jenis diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dibagi menjadi 2, yaitu diagnosa negatif dan diagnosa positif. Diagnosa negatif
klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit. Diagnosa positif adalah menunjukkan klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi evaluasi yang pertama, menentukan perkembangan kesehatan klien. Nomor 2, menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nomor 3, menilai pelaksanaan asuhan keperawatan. Nomor 4, sebagai umpan balik untuk memperbaiki mutu. Nomor 5, menunjang tanggung jawab dan tanggung gugat. Teknik dari evaluasi yaitu nomor 1, wawancara. Nomor 2, pengamatan atau observasi. Nomor 3, studi dokumentasi. Komponen evaluasi yang pertama, menentukan kriteria, standar praktik, dan pertanyaan evaluatif. A. Kriteria, yaitu pedoman observasi untuk pengumpulan data dan sebagai penentuan kesahihan data yang terkumpul. B. Standar praktik, yaitu standar asuhan keperawatan dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik keperawatan secara luas. C. Pertanyaan evaluatif, yaitu digunakan sebagai dasar mengevaluasi kualitas asuhan keperawatan dan respon klien terhadap intervensi. Nomor 2, mengumpulkan data mengenai status kesehatan klien yang baru terjadi. Pada tahap ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa pertanyaan. Nomor 3, menganalisis dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar. Nomor 4, merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Nomor 5, melaksanakan intervensi yang sesuai berdasar kesimpulan. Intervensi merupakan proses penyusunan atau planning keperawatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan dapat membantu klien dari berbagai permasalahan kesehatannya. Intervensi keperawatan merupakan tindakan spesifik yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan agenda sistem atau proses manusia untuk mewujudkan suatu perubahan dalam kesehatannya, sehingga klien dalam tingkat kesehatan yang saat ini dialaminya bisa berubah ke tingkat yang diinginkan dengan hasil yang diharapkan klien. Tujuan intervensi, ada beberapa tujuan intervensi. Yang pertama yaitu acuan untuk mencapai tujuan dari pengkajian. Yang kedua, mencegah, mengurangi, serta menghilangkan masalah kesehatan pada pasien. Yang ketiga, semua tindakan intervensi ini bertujuan untuk mencapai kesembuhan pasien. Yang selanjutnya yaitu jenis intervensi keperawatan. Ada beberapa jenis intervensi keperawatan. Yang pertama ada manajemen, kedua psikososial, 3 pengajaran, 4 konsultasi, dan yang terakhir observasi. Untuk intervensi manajemen di sini dimaksudkan di mana perawat itu mengolah bagaimana seharusnya intervensi itu dilaksanakan. Gunanya untuk mencapai tujuan dalam pemberian asuhan keperawatan itu sendiri, lalu juga untuk memenuhi kebutuhan klien dan menyelesaikan masalah klien. Yang selanjutnya yaitu intervensi psikososial. Dimaksudkan di sini suatu tindakan atau penanganan untuk korban yang mengalami masalah psikologi. Contohnya seperti pasien yang mengalami gangguan harga diri, lalu pasien dengan hilangnya rasa percaya diri, kemudian pasien dengan rasa khawatir atau ansietas yang berlebihan. Yang ketiga ada intervensi pengajaran. Untuk intervensi pengajaran ini lebih ke health edukasi atau pendidikan kesehatan. Jadi di sini perawat memberikan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu mengenai kondisi kesehatan pasien itu pada pasien sendiri. Contohnya, pada pasien yang mengalami darah tinggi. Dalam intervensi pendidikan ini atau intervensi pengajaran, perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang misalnya cara untuk menekan
tekanan darah tinggi. Lalu tekanan darah tinggi itu definisinya seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Yang keempat ada intervensi konsultasi. Intervensi konsultasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi individu dan intervensi kelompok. Untuk intervensi individu, contohnya seperti perawat dengan dokter, misalnya konsultasi tentang obat pasien. Lalu untuk intervensi kelompok bisa juga antara sekelompok teman sejawat, antara perawat dengan perawat, atau juga dengan perawat dengan petugas kesehatan lain seperti ahli gizi, apoteker. Yang terakhir ada intervensi observasi. Untuk contoh dari intervensi observasi ini misalnya pemberian obat untuk pasien. Nah, di situ kita kan memerlukan kolaborasi dengan dokter dan juga tim apoteker kan. Untuk kolaborasi dengan dokter misalnya dosis obatnya seberapa, lalu juga jenis obatnya. Nah, dari situ baru kita menghubungi pihak apoteker untuk menginfokan obat-obat apa yang diperlukan untuk pasien ini. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas salah satu asuhan keperawatan, yaitu implementasi keperawatan. Apa itu implementasi keperawatan? Ya, yang sudah diterangkan di slide, implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dengan masalah kesehatan yang dihadapi. Jadi, apa bedanya dengan intervensi keperawatan? Intervensi merupakan perencanaan, sedangkan implementasi adalah pelaksanaannya. Jadi, cukup jelas ya perbedaannya. Apa yang harus perawat ketahui dalam tahap implementasi tahap ini? Yang pertama, memperhatikan bahaya-bahaya fisik dan perlindungan klien. Misalnya, dalam memberikan pemasangan infus pada pasien anak, kita harus memperhatikan karena anak resiko jatuh tinggi, maka harus memasang penghalang tempat tidur untuk mencegah anak jatuh atau mempertahankan teknik steril saat pemasangan infus agar mencegah pasien terhindar dari infeksi. Kemudian yang kedua, teknik komunikasi ini sangat penting saat memberikan suatu implementasi keperawatan. Misalnya saat melakukan infus, jadi harus ada komunikasi antar perawat dan pasien agar pasien juga tidak tegang atau mengurangi kecemasan pasien. Yang ketiga, kemampuan dalam prosedur tindakan. Jadi seseorang perawat harus senantiasa mengasah dan mengupdate kemampuannya atau practice next perfect. Jadi, semakin perawat berlatih, maka semakin terampil dia melakukan tindakan keperawatan, sehingga akan berimbas pada kepuasan dari pasien. Kemudian, tujuan implementasi. Yang pertama, melaksanakan hasil dari rencana keperawatan untuk selanjutnya dievaluasi keselamatan kondisi kesehatan pasien. Yang kedua, mempertahankan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mencegah komplikasi. Yang keempat, menemukan perubahan pada sistem tubuh. Dan yang terakhir, memberikan lingkungan yang nyaman pada klien. Selanjutnya, ada beberapa prinsip implementasi. Yang pertama, berdasarkan respon klien. Yang kedua, berdasar ilmu pengetahuan, hasil penelitian, standar pelayanan profesional, hukum, dan kode etik keperawatan. Yang ketiga, berdasar penggunaan sumber-sumber yang tersedia. Yang keempat, sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat profesi keperawatan. Yang kelima, mengerti dengan jelas pesanan-pesanan yang ada dalam intervensi.
Selanjutnya, jenis-jenis implementasi dibagi menjadi 3, yaitu independen implementasi, interdependen implementasi, dan dependen implementasi. Yang pertama, independen implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat, misalnya memberi perawatan diri dan mengatur posisi tidur. Yang kedua, interdependen implementasi, yaitu atas dasar kerjasama sesama tim keperawatan atau tenaga kesehatan lain, misalnya dalam hal pemberian obat. Yang ketiga, dependen implementasi. Apa itu? Implementasi atas dasar rujukan dari profesi lain seperti ahli gizi, psikologi, dan lain-lain. Misalnya pemberian nutrisi untuk pasien sesuai DIT.